Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghafar, muqallibil laili wan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan la raiba fiha, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da khairil abrar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumin tashkhasu fihi al-absar. Amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil ayah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Al-ayah. Hadratul mutaramin, Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Falah Surabaya yang kami muliakan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih mendapatkan nikmat untuk kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hidup agar yang paling utama kita menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Allah masih menanti untuk kita melakukan amal-amal soleh yang lebih banyak dan lebih baik lagi. Allah masih menanti agar kita punya peran dalam agama Islam, dan Allah masih menanti kita agar kita istiqomah di jalan kebenaran serta kebaikannya. Kita banyak berharap mudah-mudahan kelak kita benar-benar digolongkan menjadi mereka-mereka yang beruntung, sehingga di akhirat dimasukkan ke dalam surga pada puncaknya. Dan untuk saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan memberikan kita segala bentuk kebaikan fid dunya wal akhirah wa yassir umurana wal akhirah. Amin Allahumma amin. Tidak lupa kita aturkan salawat serta salam kepada suri tauladan umat Rasulullah Nabi kita yang mulia Muhammad alaihi salatu wa afdalu taslim, yang mana beliau adalah junjungan kita, yang mengajarkan kita banyak sekali kebaikan, bahkan tidak terhitung jumlahnya, yang dalam satu hari satu malam kita menggunakannya untuk mendekatkan diri bertakarub kepada Allah, belum tentu kita sanggup dan mampu untuk melaksanakannya. Maka itu segala bentuk yang diajarkan oleh Nabi, kebaikan yang wajib maupun yang sunnah, marilah untuk kita banyak-banyak meniti serta banyak-banyak kita bermohon kepada Allah segala kemudahannya. Serta Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan umatnya dari segala apa yang dapat menjerumuskan ke dalam neraka. Maka itu hal-hal yang haram atau minimal yang makruh sekuat tenaga untuk kita hindari, apalagi yang haram wajib untuk kita tinggalkan. Kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keteguhan agar kita benar-benar menjadi mereka-mereka yang kelak mendapatkan syafaat Rasulullah, dan di dunia mampu untuk senantiasa menjadi ahli sunnah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami muliakan, melanjutkan rutinan kita ngaos kitab At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, seputar ensiklopedi kematian, alam kubur dan hari kiamat. Maka terakhir kita kaji kitabnya Imam Al-Qurtubi ini seputar kuburan, yang kuburan di dalamnya ada huru-haranya,
dengan berbagai macam keadaan, termasuk diawali dengan pertanyaan dua malaikat yang biasa disebut Munkar dan Nakir. Perlakuannya kepada setiap orang yang meninggal dunia itu tidak sama, namun digolongkan menjadi dua. Orang yang baik akan mendapatkan nikmat, sedangkan orang yang buruk akan mendapatkan azab. Kita lanjutkan. Azab kubur, tingkatan dan juga gambarannya. Sehingga di alam kubur atau alam barzakh yang masih menjadi misteri bagi kita, yang baru saja kita dengan tulus melafadzkan doa yang kita panjatkan ke hadirat Allah sebelum salam dari sholat subuh maupun sholat sunnah kita. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Kita berlindung kepada Allah dari siksa neraka jahanam, wa min adzabil qabri, serta dari siksa kubur atau di alam kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah hidup dan mati, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, dan dari keburukan fitnahnya dajjal. Kita yakin dengan seyakin-yakinnya Bapak Ibu bahwasanya di kubur nanti itu bakal ada azab dan juga akan ada nikmat. Nikmat ini yang harus kita upayakan sehingga kita buru dengan betul. Dan azab yang menjadi sebuah kekhawatiran kita wajib untuk kita hindari bersama. Namun kita bukan hanya terbatas dengan doa, kita juga harus berikhtiar secara maksimal. Apa saja yang akan menjadikan azab di alam kubur ini yang patut bahkan wajib untuk kita hindari, kita katakan tidak, sehingga kita antipasi selama-lamanya, dunia sampai dengan mati kita. Banyak cerita dalam hadis disebutkan bagaimana Nabi itu memberikan sebuah peringatan dengan keras atau bahkan ancaman. Nanti di kubur itu bakal begini, begitu, dan seterusnya. Dan ini dikumpulkan oleh alim ulama dalam kitab-kitab, termasuk yang sudah seringkali kita dengar, dan ini tidak ditutup-tutupi lagi. Di alam kubur itu akan ada azab bagi mereka-mereka, di antaranya yang pertama itu gemar mengadu domba, atau dalam bahasa agama melakukan namimah. Yang kedua, tidak bersuci dari kencing atau tidak beristinja dari pipis, sehingga buang air kecilnya itu sembarangan. Ini juga terancam mendapatkan azab karena ada cerita dalam hadisnya. Ada riwayat yang berbeda, sekalian. Yang pertama disebutkan dari Abu Hurairah, diceritakan dalam hadisnya Imam Ahmad, demikian pula Imam Ibnu Majah dan Imam Ibnu Abi Syaibah. Jadi tiga ulama ini dalam kitab mutabar mereka menyampaikan hadis dari Abu Hurairah. Sabda Nabi, "Aktsaru azabil qabri minal bauli." Aktsaru azabil qabri minal bauli, artinya kebanyakan yang mengundang azab kubur itu gara-gara masalah pipis. Ini laki dan perempuan sama, hanya saja dalam hadis itu adalah laki-laki, karena memang faktanya juga demikian. Antara laki-laki dengan perempuan itu jauh lebih bisa menjaga perempuan yang sewa. Kita sebagai kaum Adam atau Adamiyun, anak turun Nabi Adam, kita adalah laki-laki. Tapi banyak laki-laki ketika pipis itu masih sembarangan, baik tempatnya yang sembarangan, maupun caranya yang sembarangan, maupun setelahnya itu yang sembarangan. Betul Mbak Nini? Enten wet gede, di bawahnya pipis, sehingga baunya tidak karu-karuan. Habis makan pete bisa. Jadi pesing tidak karu-karuan. Mosok kucing setiap hari terus-terusan pipis di situ. Kucing ganti-ganti tempat.
Mosok tikus iya, mosok kecoa enggak. Kebanyakan manusia. Ada pohon dipipisi. Bahkan ada tempat yang biasa digunakan untuk duduk santai-santai dipipisi misal. Bahkan ada jembatan layang yang harus sama-sama dijaga kebersihannya dipipisi juga. Bahkan ada kendaraan bannya dipipisi. Ini ulah manusia wabil khusus laki-laki. Nabi menyampaikan dalam hadis tadi, aksaru adzabil qabri minal baul. Kebanyakan yang ngundang azab kubur itu masalah pipis. Ada sebuah kisah diriwayatkan dalam hadisnya Imam Bukhari, demikian pula Imam Muslim, ditambahkan Imam Ahmad dan dua Imam Sunan, Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah. Ceritanya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau berkata, satu waktu Nabi SAW melewati dua kuburan. Jadi bukan di area pemakaman, tapi ada kuburan di tegalan atau di ladang. Niku dua. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang diazab. Artinya mendapatkan siksa. Dan keduanya diazab atau disiksa bukan karena urusan yang besar. Maksudnya bukan karena sebab dosa yang fatal, tidak. Dia kafir begitu, tidak. Dia musyrik begitu, tidak. Dia adalah orang Islam. Namun salah satunya diazab karena pertama mengadu domba, sedangkan yang lainnya diazab karena yang kedua itu adalah tidak membersihkan atau mensucikan dirinya dari pipis atau buang air kecil. Kemudian Rasulullah memberikan perintah agar diambilkan pelepah kurma, dibelah menjadi dua, diberikan kepada masing-masing kubur tersebut. Kemudian bermohon kepada Allah agar siksanya diringankan. Niki orang Islam terancam terkena azab kubur karena sembarangan dalam urusan pipis dan sembarangan dalam namimah atau mengadu domba. Niki hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim dan yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah mempertegas sabda beliau. Imam Muslim menyebutkan tersendiri tanpa Imam Bukhari dalam hadisnya, kana la yastanzihu anil bauli au minal bauli. Orang yang kedua itu tidak membersihkan atau mensucikan dirinya dari pipis. Sehingga kalau pipis sembarangan, tempatnya pun sembarangan, dirinya tidak dibersihkan dengan sebenarnya. Yang kita idealnya dalam adab qadha'ul hajah atau adab buang hajat, maka tempatnya itu harus betul-betul punya safety. Demikian pula dengan caranya itu yang baik dan sopan, serta setelahnya itu wajib menjaga kebersihan, ditambah bersuci lagi, ditambah dengan berwudu lagi, ditambah setelahnya sholat sunnah 2 rakaat lagi. Insya Allah ini ganjarannya swarga. Sebagaimana Bilal itu terumpahnya sudah ada di surga. Ini menegaskan secara tegas, jelas dan eksplisit kalau Bilal itu adalah ahli surga. Itu menjaga dari pipis, menjaga bersuci, menjaga untuk sholat setelah bersuci. Tapi ya sekali lagi, faktanya itu berbeda, masih banyak dari kebanyakan kaum laki-laki itu belum menyadari. Sehingga yang seperti ini harus kita boomingkan, harus kita familiarkan, kita kampanyekan di mana-mana. Urusan yang sederhana pipis jangan sampai nanti malah ngundang azab kubur. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabr. Allahumma amin. Hadis yang mirip diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wa kana la yastansiru min baulihi. Jadi orang yang kedua itu sebabnya tidak bersuci dari pipisnya. Sedangkan hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la yastabra'u minal bauli.
dia tidak bersuci dari pipis atau kencingnya. Jadi jelas tegas di antara model adab kubur itu bagi orang yang sembarangan dalam pipis dan bagi orang yang berbuat namimah, ini yang pertama paling utama wajib untuk kita hindari, dan mari kita putus minimal dari diri kita masing-masing ya. Walaupun dua ini menjadi kebiasaan nyuwun sewu. Tiang lek pun gawanane pipise niku ngawur, nggih rada angel dandanan. Termasuk tiang lek gawanane lambene niku angel ditata. Hobinya itu adalah berbuat namimah. Di sana di sini kemana kemari terus ngobrol-ngobrol menimbulkan fitnah namimah dan yang lain sebagainya. Padu terus gawanan. Kebiasaannya itu adalah mengadu domba. Iya dan bilah min syari. Jadi ini wajib untuk kita jaga. Kemudian yang lain ya, tentang gambaran azab kubur yang lain, dan ini tingkatannya sangat berat sekali. Selain daripada sembarangan dalam buang hajat, juga sembarangan dalam adu domba tadi. Ada sebuah kisah yang Imam Bukhari menyebutkan dalam hadisnya, diriwayatkan oleh beliau dalam kitabnya Al-Janaiz dari hadis sahihnya. Ada seorang sahabat yang bernama Samurah bin Jundab. Sebagian ulama menyebut Samurah bin Jundab. Beliau radhiyallahu an bercerita, karena Nabi SAW adalah Nabi itu punya kebiasaan setelah selesai mengerjakan sholat, biasanya subuh, beliau bertanya kepada sahabat, siapa yang mimpi coba cerita. Siapa yang mimpi coba cerita. Dan mimpi yang baik-baik itu diceritakan. Dan Nabi pun juga cerita. Mimpinya Nabi itu ada yang menjadi peringatan karena isinya itu mengerikan. Jadi Samurah bin Jundab menyampaikan Nabi setelah sholat itu biasanya bertanya tentang mimpi, meminta sahabatnya untuk bercerita. Nah nanti Nabi bakal bercerita. Dan mimpinya para Nabi itu adalah wahyu. Nabi kemudian bertanya lagi, siapa di antara kalian yang tadi malam bermimpi? Sahabat menjawab, tidak ya Rasulullah. Pertama karena memang sungkan, yang kedua tidak semua sahabat itu secara verbal itu lancar ya, untuk bercerita begini begitu, apalagi sampai berorasi, tidak semuanya. Sehingga mereka tertentu saja. Sehingga seluruh sahabat Nabi niku nyuwun sewu utama mulia, tapi tidak semuanya ulama ya. Sehingga sahabat Nabi ada yang ulama, ada yang dermawan, ada yang hartawan, ada yang macam-macam. Tapi seluruhnya adalah orang-orang mulia. Kemudian ketika tidak ada sahabat yang bercerita tentang mimpinya, Nabi menimpali, saya yang tadi malam bermimpi. Jadi ra'aitu fil manam, saya melihat dalam mimpi. Kata beliau, kulihat dalam mimpi ada dua orang yang mendatangiku. Yang dimaksud dua orang ini nantinya adalah malaikat. Kemudian keduanya menggandeng tanganku. Setelah itu mengajakku keluar menuju tempat yang disucikan. Ternyata di sana ada orang yang sedang duduk dan seorang lagi berdiri dengan pengorek bara api dari besi yang berada di tangannya. Jadi di satu tempat itu gambarannya dalam mimpi Nabi diperlihatkan diajak oleh dua malaikat tadi, ada orang yang tiduran, telentang, turun-turun. Tapi ada orang di sampingnya berdiri tinggi besar membawa pengorek dari api. Kalau bahasa sederhana kita itu membawa palu yang besar atau membawa ganden. Tapi kalau ganden ini untuk yang bukan hanya
keras tapi lunak. Tapi kalau palu tadi yang besar itu orang-orang di daerah menyebutnya sebagai amr. Ya. Ini digunakan untuk mencari batu. Apalagi di daerah barat yang masih banyak batu kapur maupun daerah selatan di pegunungan itu masih banyak batu kapur. Ini digunakan untuk mencari batu. Nanti menggunakan alat besi yang hanya pendek sekitar 1 jengkal atau 1 kilan. Ini namanya betel. Ya, namanya betel. Nah itu untuk mukuli betel sehingga watunya itu pecah. Membawa seperti itu. Ya. Apa yang terjadi? Kemudian yang berdiri tadi memukul yang sedang tiduran tepat di wajahnya dengan menggunakan pemukul yang besar tadi ditambah dengan alat yang kecil dimasukkan ke rahang. Ya, bukan dimasukkan ke mulut tapi ke rahang. Jadi nembus kemudian dipukul sehingga rahangnya terbelah, dan itu dilakukan berulang-ulang. Rahang ini nopo nggih bahasanya? Ya rahang. Ya, kalau orang luar negeri menggunakan rahang binatang tertentu menjadi senjata atau gaman. Ya. Jadi rahang ini ditembus kemudian dipukul dengan pemukul yang besar tadi sampai terbelah. Setelah itu Nabi bertanya, ya, apa ini? Ya. Kemudian 2 orang yang membawa Nabi tadi itu tidak memberikan jawaban. Jadi malaikat itu masih diam mengajak Nabi ke tempat berikutnya. Diperlihatkan, kami berjalan hingga mendatangi seorang yang berbaring di atas tengkuknya. Artinya orang itu tiduran tapi tangannya berada di bawah leher atas atau gitok, yang disebut dalam bahasa fikih itu qafah. Makanya dalam bahasa wudhu sebagaimana di Al-Quran surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 6 itu wamsaku biruusikum, termasuk wajibnya wudhu itu adalah mengusap kepala. Itu dalam tafsir hadisnya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Utsman bin Affan min muqaddamir ra'si ila qafah. Jadi orang kalau berwudu itu dari batuk bagian depan atas ini sampai kemudian tengkuknya yang atas di belakang, itu yang paling abdol dan sempurna. Ini namanya baknya itu kata ulama bahasa ilsaqiyah kuliah. Jadi kalau mengusap itu secara sempurna nggih utuh. Tapi ada sebagian ulama termasuk Imam Syafi'i itu memberikan rukhsah kepada umat bagi orang yang memang punya kepentingan dan yang lainnya. Baknya itu adalah bak sebagian atau bak tab'idiyah, sehingga orang mengusap sebagian itu dianggap sah karena sirah niki nggih ombo. Walaupun dijendu bathuke nggih sirah, dijendu pinggire nggih sirah, dijendu burine nggih sirah ya. Bahasanya itu seperti itu. Jadi ada orang yang tiduran dengan tangan itu ngelendeti tengkuknya. Ya. Setelah itu ada orang yang berdiri besar di dekat kepalanya dengan membawa batu yang besar. Kalau kecil itu namanya kerikil hasor. Kemudian lek sedengan itu namanya hajar sagegem. Tapi lek besar itu jenis sokhroh, gede setengah mati. Ya, kerikil saja kalau mengenai kita luar biasa. Kaki bisa terkilir. Kemudian yang ada di makanan itu gigi bisa rumpal. Ya. Lah niki watu gede atau sokhroh itu dibawa oleh orang yang berdiri di samping orang yang tiduran tangannya di tengkuk tadi. Lalu batu itu oleh orang yang berdiri tadi ditimpakan ke kepala orang tersebut. Bahasa orang Jawa itu diamblek. Ini lebih mengena. Lek diantem itu agak jauh. Kalau dilempar itu agak jauh. Tapi lek diamblek ini jangan pas.
Bayangkan itu, diamblek dengan batu besar tersebut sampai hancurlah kepalanya. Naudzubillah min dzalik. Hancur kepalanya. Ya. Lalu batu itu diambil lagi dan terus dilakukan terus menerus berulang-ulang. Akhirnya Nabi bertanya, apa ini? Dua orang atau malaikat itu masih belum berkenan menjawab. Dibawa ke tempat yang lain diperlihatkan. Lalu kami berjalan sampailah kepada sebuah lubang seperti perapian yang disebut dengan tanawur, yaitu tempat yang luas yang hanya punya satu lubang atau satu pintu dari atas. Ketika kami amati, di bawahnya itu menyala api. Kemudian ada orang yang berteriak-teriak dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Setelah kami amati ternyata tidak berbusana atau mudoh, sehingga diselomot api dari bawah, apinya menyala, kesakitan, dau-dau. Dalam bahasa hadis itu kalau kita aduh gitu. Kalau orang Jawa menyebut yung saking lorong. Setelah itu Nabi bertanya, tapi kedua orang atau malaikat ini masih belum berkenan menjawab. Kisah berlanjut. Kami kemudian berjalan sampailah di satu tempat. Tempat itu adalah sungai, namun airnya adalah darah. Ya. Sampai ke sungai, namun airnya adalah darah. Ini tempat keempat yang dilihat oleh Nabi dalam mimpi. Di dalamnya ada orang yang berdiri. Di pinggirnya ada orang yang membawa batu. Dan orang yang berdiri tadi itu melihat orang yang membawa batu tersebut, sedangkan yang membawa batu mengamati dengan seksama orang yang berdiri di dalam sungai itu. Maka ketika orang yang berdiri di dalam sungai ingin keluar berenang, ketika sampai di tepian mulutnya dibuka, dilempari batu sehingga perutnya ini penuh sampai kemudian tenggelam lagi ke sungai. Berdiri lagi kemudian minggir untuk berenang oleh orang yang berada di tepi sungai yang tinggi besar, yang itu adalah malaikat. Dimasuki batu lagi sampai kemudian perutnya penuh, tenggelam lagi, dan itu terus menerus. Nabi bertanya, apa ini? Masih belum dijawab oleh dua orang atau malaikat tadi. Setelah itu ma'asyiral kiram, dilanjutkan hadis oleh Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam riwayatnya Imam Bukhari, hadis sahihnya dalam kitab Al-Janaiz. Maka dengan beribu tanya, Nabi kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam memberanikan diri untuk bertanya sekali lagi kepada malaikat, dan ternyata di situ ada jawaban. Dan pertanyaan Nabi ini adalah ilmu. Jawaban ini adalah menjadi sebuah antisipasi kita semuanya agar nanti ketika mati tidak diperlakukan kados ngoten niku. Paling ngeri setengah mati. Maka jawabannya disebutkan yang pertama, malaikat menyampaikan, kata malaikat, orang yang pertama yang kau lihat wahai Muhammad, yang rahangnya ditusuk kemudian dipukul sehingga terbelah dan diperlakukan terus menerus demikian oleh orang yang berdiri besar, yang itu adalah malaikat. Dia itu adalah seorang pendusta, ya. Sehingga disuwek rahangnya dengan dipukul legrek. Wow. Dia ini adalah seorang pendusta yang setiap keluar rumah itu selalu memunculkan dusta. Dimanapun tempatnya dia hobi dan gemar berdusta. Allahumma la taj'alana minal kadhibin wahsyurna ma'as shadiqin. Mudah-mudahan kita ini oleh Allah digolongkan menjadi golongan orang-orang yang jujur, jauh dari kata dusta. Ancamannya nanti ada kuburnya seperti itu.
Ada satu ayat di Al-Quran surat At-Taubah dengan pirsani. Kita lihat perintah Allah agar kita menjadi orang yang jujur. Surat At-Taubah surat yang ke-9 ayat 100 berapa? Kita cari bersama Pak Ibu. Ayat 119 kita cek bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sehingga hukumnya wajib. Wa kunu, dan bersamalah atau menjadilah ma'as shadiqin, bersama orang-orang yang jujur, sehingga jujur hukumnya wajib. Maka ayat ini secara tidak langsung mengharamkan perbuatan dusta. Makanya Nabi itu bersabda dalam hadis yang lain dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari maupun Imam Muslim, ya. Nabi bersabda, alaikum bisidqi, kalian wajib untuk jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena jujur itu mengantarkan pada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal khairi, dan kebaikan itu mengantarkan pada kebaikan yang lain yang banyak. Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan, sehingga kalau ada orang punya kebiasaan jujur, maka di mata Allah, di sisi Allah itu tertulis sebagai orang yang jujur. Makanya Abu Bakar itu adalah siddiq, orang yang jujur, lagi membenarkan. Namun Nabi memberikan peringatan, kemudian Nabi melarang, wa iyyakum wal kadzib, jauhilah, artinya jangan sekali-kali kalian berdusta. Wa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena kedustaan itu mengantarkan pada dosa-dosa yang banyak. Karena memang dusta satu itu butuh tutup yang lain dari kedustaan, ya. Jadi logikanya itu seperti ini. Lapo ngantuk awakmu, ya. Ngopi, ya. Padahal tadi malam sudah ngopi, ya. Kemudian ada orang, kok nggak ngantuk, sudah ngopi, padahal tidak ngopi, ya. Ngopi di mana? Di sana, padahal di sana itu tidak ada penjual kopi. Dengan siapa? Harganya berapa? Sampai jam berapa? Ini butuh dusta-dusta yang lain yang banyak. Sehingga kalau jujur itu nanti yahdi ilal jannah, mengantarkan ke surga karena kebaikannya banyak, maka dusta ini yahdi ilal nar, mengantarkan kepada neraka karena dosanya banyak. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yutaba indallahi kadzaban, dan orang kalau punya kebiasaan dusta di sisi Allah akan dicatat sebagai pendusta. Naudzubillah. Makanya ayat ini, ayat 119 Al-Quran surat At-Taubah, kita diwajibkan untuk bertakwa. Di antara bentuk bertakwa itu adalah jujur. Haram bagi kita untuk melakukan dusta. Di alam kubur, azab bagi pendusta itu adalah dirusak rahangnya, dirusak mulutnya oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, berikutnya, yang kedua, malaikat menjawab, dan orang yang kau lihat wahai Nabi Muhammad, yang kepalanya dihancurkan dengan batu oleh orang yang berdiri, yang tiada lain adalah malaikat tadi, sehingga diamblek waktu sampai hancur kepalanya itu adalah orang yang kalau siang hari diajari dan belajar Quran, namun waktu malam melupakan, sehingga dia tidak mau mengamalkan.
dia belajar, dia diajari Quran, tapi dia mendustakan Al-Quran, tidak diamalkan, tidak dibaca dan yang lain sebagainya. Makanya Al-Quran ini adalah sumber istiqomah. Maka kita wajib menjauhi sebagaimana yang Allah berfirman di ayat 30 surat Al-Furqan, surat 25. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Nabi niku pun sambat, ya Allah, kaum kula ninggalaken Quran. Kata-kata mahjur meninggalkan, kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir, pertama tidak mau baca, kedua tidak mau tadabbur, ketiga tidak mau amal, yang keempat tidak mau memfamiliarkan atau punya peran dalam Al-Quran. Naudzubillah min. Sehingga mudah-mudahan dengan keberadaan masjid yang kita cintai ini, kita menjauhi daripada mahjur. Karena di sini di antara keunggulannya ini Al-Qurannya hidup, subhanallah. Mudah-mudahan bisa sampai familiar ke tempat-tempat yang lain. Selanjutnya yang ketiga kata malaikat yang kau saksikan wahai Nabi Muhammad, orang yang berada dalam satu tempat yang tidak berbusana baik laki-laki maupun perempuan sehingga disulut api kemudian terbakar dan teriak-teriak tadi, itu adalah az-zunat waz-zawani, pezina laki-laki maupun perempuan. Senengane zina, senengane gendaan, senengane selingkuh, sudah berkeluarga di luar nikah selingkuh atau gendaan, kemudian belum berkeluarga tapi juga sudah gemar berzina. Naudzubillah min syarri dzalik. Bahkan Nabi itu memberikan ancaman orang yang tidak bisa ditolerir karena ini akan bisa meluas. Asaibuz zani, orang yang sudah tua-tua keladi tapi berzina, ini bisa dipenggal dalam Islam. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari perbuatan zina. Selanjutnya masyarul kiram, yang terakhir disampaikan oleh malaikat yang keempat, ketika ada sungai darah, kemudian di dalamnya ada orang yang berdiri terus pengen lepas dari sungai itu ke tepian berenang, tapi sudah ditunggu di pinggir oleh orang yang tinggi besar, yang itu adalah malaikat dengan membawa batu, kemudian dilempari sampai perutnya itu penuh, tenggelam lagi dan seperti itu terusnya. Itu adalah pemakan riba. Itu adalah pemakan riba. Nah, pemakan riba yang dimaksud adalah orang yang memang sudah ngerti dan terus berkecimpung di dalamnya. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari riba. Sehingga dalam masalah riba kita harus hati-hati. Dalam masalah harta kita tidak punya tendensi kalau membantu orang, mudah-mudahan tulus, tapi yang dibantu juga harus bertanggung jawab dan berkomitmen, tidak kemudian gampangan atau menggampangkan. Jadi ceritanya itu seperti itu. Nah, ini diantara yang disebutkan oleh Nabi dalam mimpi wau, menjadi peringatan sekaligus introspeksi datang ke panjenengan, baik itu buang hajat, baik itu namimah, baik pula itu dusta, baik pula meninggalkan Quran, baik pula berzina maupun baik pula riba. Kita harus menjaga diri dari semuanya. Mudah-mudahan kita di dunia mendapatkan petunjuk, di alam kubur mendapatkan nikmat, dan di akhirat dimasukkan jannah. Allahumma. Maka akan yang saya ketulaturakan, mudah-mudahan jadi kebaikan wabil khusus kagem saya dan sedikit wawasan datang panjenengan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Kita sambung di lain kesempatan. Atas partisipasinya kami ucapkan jazakumullah khairan. Wallahu taala a'lam bissawab. Kita tutup ya. Baik, kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'watina wassalamu alaikum warahmatullahi